Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Wahyu Satrotomo dengan NIM 33377230029. Di sini saya akan membahas mengenai algoritma Astar dan juga JSTRUCT serta implementasinya dalam kasus yang diberikan. Implementasinya ini adalah saya akan mengimplementasikan algoritma pencarian All-Star dan juga JSTRUCT dalam mencari rute terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lokasi ini saya ambil dari daerah Gorontalo. Tanpa berlama-lama, mari kita membahas sintaks yang sudah saya buat. Hal yang pertama dalam membuat sintaksnya adalah kita mengimport atau kita memasukkan library-library yang diperlukan. Dalam kasus ini saya memasukkan 3 library, diantaranya library OSMax, library Networks, dan library matplotlib.pilot. Library-library ini memiliki fungsi mereka masing-masing, seperti OSMax digunakan untuk mendapatkan peta dari OpenStreetMap dan juga memproses graph. Graph itu sendiri adalah sebuah struktur data yang berisi sampul dan juga ataupun rute ataupun jalan ya. Lalu import library yang kedua itulah networks. Networks ini digunakan untuk mencari rute terdekat yang akan kita implementasikan pada algoritma All-Star dan juga JSTRUCT-nya ini. Dan yang terakhir adalah algoritma Matplotlib yang berarti kita akan memvisualisasikan rute-rute ini dan juga menghitungnya. Tapi sebelum kita lanjut ke sintaks kedua, hal yang pertama adalah kita harus menginstal library OSMax-nya dulu dengan cara pip install OSMax. Lalu kita jalankan sintaks ini sampai kita melihat bahwa successful installed OSMax dan versinya. Yang ini berarti library OSMax ini sudah berhasil diinstal oleh kita. Setelah kita berhasil menginstal library OSMax, kita akan memasuki tahap kedua yaitu mencari titik pusat dan juga radius pencariannya. Center point ataupun grafnya. Center point dalam kasus ini saya mengambil di daerah Gorontalo yaitu Universitas Negeri Gorontalo dengan koordinat sebagai berikut. Dan juga grafnya center point dan distance-nya itu adalah 3000 km. 3000 km ini dapat kita ubah menjadi 2000 ataupun 1000 sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Kenapa saya mengambil 3000? Dikarenakan angka 3000 atau 2000 sampai 3000 merupakan angka yang optimal dalam mencari rute terpendek karena tidak terlalu sempit dalam pencarian dan tidak terlalu lebar dalam pencariannya. Lalu network type-nya adalah drive, yang berarti jalannya ini adalah bukan jalan-jalan tikus atau jalan yang sempit banget tidak bisa dilewati. Network type drive ini berarti dia itu dapat dilewati minimal oleh motor. Setelah kita menentukan titik pusat dan juga radius pencariannya berapa, kita akan mengecek apakah graf ini memiliki edge. Edge itu adalah jalan antara satu node ke node lainnya. Misalkan node A terhubung dengan node B, jalannya itu bernama edge. Jika if length atau graph edge-nya itu sama dengan 0, raise value error. Berarti kita akan mengeluarkan error yang berbunyi atau yang berkata graph tidak memiliki edge. Coba perbesar radius pencarian atau ubah lokasi titik pusatnya. Setelah kita mengecek apakah graf memiliki edge atau tidak, kita akan menentukan titik asal dan juga titik tujuannya, origin point atau destination point. Origin point dalam kasus ini saya akan menetapkan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Dan destination point-nya adalah Universitas Negeri Gorontalo dengan koordinat sebagai berikut. Koordinat ini saya dapatkan dari Google Map dengan cara kita membuka Google Map, lalu kita mencari. Dalam kasus ini kan kita mulanya origin point-nya adalah Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Kita dapat mengklik sekali, lalu kita klik kanan, dan muncul koordinatnya ini. Kita tinggal klik koordinatnya dan berhasil disalin ke clipboard. Kita dapat copy paste dan menerapkannya ke dalam sintaks. Hal yang sama dilakukan di dalam destination point. Destination point-nya adalah Universitas Negeri Gorontalo. Kita tinggal klik sekali, terus klik kanan dan klik kiri pada koordinatnya. Lalu kita paste di sini sehingga kita dapat menggunakan koordinat-koordinat yang tepat. Setelah kita menentukan titik awal dan juga titik akhirnya, kita akan menyambungkan node-node yang ada di sekitarnya atau kita akan OX distance nearest nodes. Jadi dia akan menghubungkan node terdekat antara origin node dan destination node sehingga terbentuk sebuah jalur dari awal sampai akhirnya. Jalurnya ini akan dinamakan jalur alternatif atau JSTRUCT dan juga All-Star. Kita akan memposisikan dua algoritma pencarian ini dengan cara jalur-jalur yang besar seperti jalur ini
ini adalah jalur besar, ini akan diprioritaskan dengan mengubah bobotnya menjadi lebih kecil, 0,8 dibandingkan dengan yang bukan jalan besar seperti yang seperti ini. Itu akan sedikit lebih besar dikarenakan kita akan memprioritaskan sebuah jalur yang lebih besar dibandingkan jalur tikusnya ini. Hal yang sama dilakukan pada algoritma Dijkstraw dan juga Alstar. Perbedaan antara Dijkstraw dan Alstar nih, misalkan ada sebuah titik A, titik A, terus B, C, A, B, C misalkan. Di titik A ini dia connected ke B dan juga ke C. Dia akan melihat edge-nya ini atau jalannya ini mana yang lebih besar terlebih dahulu untuk Dijkstraw. Jikalau jikalau dari A ke B itu adalah 2 kilometer dan A ke C adalah 3 kilometer, maka Dijkstraw akan memilih dia akan ke B dulu. Dia akan ke poin yang lebih dikit. Walaupun pada akhirnya jikalau kita pakai yang B ini ke destination point-nya itu lebih lama. Sedangkan kalau kita ke C ini ke destination point itu lebih cepat. Jadi Dijkstraw akan mengambil jalur yang lebih pendek terlebih dahulu tanpa memperhitungkan ke depannya seperti apa. Dan sedangkan Allstar ini mirip seperti Dijkstraw tetapi dia menghitungkan ke depannya itu seperti apa. Jadi dalam kasus yang sama misalkan A, B, C, D, E. Misalkan F, misalkan kita terakhir di F. Jikalau kita ke B dengan jarak pertama 2 kilometer dan ke C dalam jarak pertamanya 3 kilometer, lalu misalkan sambungnya itu kalau kita ke C lebih cepat dibandingkan kita ke B dulu. Misalkan kalau ke B itu kita muter-muter dulu. Nah, Allstar akan memperhitungkan itu dan mengambil jalur yang tercepat atau jalur yang lebih optimal dengan memperhitungkan heuristiknya. Seperti itulah cara kerja dan perbedaan algoritma Allstar dan juga Dijkstraw-nya. Setelah kita menentukan cara menghitung atau cara menentukan rutenya Dijkstraw dan juga Allstar, kita akan menentukan rute optimal dengan berbagai metode. Berbagai metode yang saya maksud adalah rute Dijkstraw, rute Allstar, dan alternatif dari kedua algoritma pencarian tersebut. Maksudnya alternatif apa? Alternatif ini jalur lain yang berbeda dari jalur utamanya ini. Kenapa? Jikalau jalur Dijkstraw dan juga Allstar mengalami kemacetan atau rintangan dalam jalannya misalkan diperbaiki dan kita tidak bisa melewati itu, program akan menyarankan alternatif jalan lainnya yang mungkin sedikit lebih jauh tetapi bisa dilewati atau menghilangkan kemacetannya itu. Dan jalur alternatif ini bernama alternatif Dijkstraw dan alternatif Allstar. Setelah itu kita akan menghitung total jarak rute dan menampilkan jalur dengan nama jalannya. Berarti kita akan menghitung antara node A ke node B itu berapa, node B ke node C itu gimana, berapa, node C ke node D itu berapa, sampai ke node tujuannya ini. Dan kita akan menampilkan juga jalur dengan nama jalan. Yang berarti misalkan jalur A itu adalah Jalan Subroto, jalur B adalah Jalan Gatot Subroto, dan itu akan terus dilewati dengan jarak dan nama jalannya. Setelah kita menghitung, selanjutnya adalah kita akan menghitung total jarak untuk setiap nodenya. Node Astar itu gimana, node Dijkstraw itu gimana, node alternatif Dijkstraw itu gimana, node alternatif Astar itu bagaimana. Dia akan menghitung dan memperkirakan jarak totalnya itu berapa. Setelah itu kita akan memvisualisasi semua rute dengan catatan rute Dijkstraw itu adalah red atau disingkat menjadi R, rute Astar itu adalah B atau disingkat menjadi blue, rute alternatif adalah G atau disingkat menjadi green, dan rute alternatif Astar disingkat menjadi Y atau yellow. Setelah itu kita lihat hasilnya. Rute Dijkstraw total jaraknya adalah 3038 meter atau 3 kilometer 338 lah, 3 kilometer. Dan ini jalan tanpa nama sampai kita bertemu dengan jalan Insinyur Haji. Lalu Allstar juga sama, mendapatkan nilai yang sama 3 kilometer kurang lebih. Nah, hal ini itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Google Map. Jikalau kita melihat Google Map, jarak dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo menuju Universitas Negeri Gorontalo adalah 3,1 kilometer. Hampir mengenai tepat sasaran. Dan jikalau kedua rute ini tidak dapat atau ada macet atau ada halangan, kita akan menggunakan
rute alternatif Jackstrack dengan total jaraknya adalah 3,3 kilometer, yang lebih jauh, yang tidak terlalu jauh mungkin ya, tapi lebih jauh daripada jalur tercepatnya. Dia melewati jalur tanpa nama, Huntalo Indah, Nani Wartobe, dan lain-lain. Lalu ini alternatif Alstar-nya, ini alternatif Jistrak ya. Ini alternatif Alstar dengan total jaraknya juga sama, 3,3 kilometer dengan jalan yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan visual seperti ini. Ini adalah jalan yang dikira atau yang dibuat oleh Alstar dan juga Jistrak itu terdekat dibandingkan yang hijau ini. Kenapa warnanya ungu? Seperti yang kita lihat di atas tadi, Jistrak dan juga Astar ditandai dengan red dan juga blue. Sedangkan alternatif Jistrak dan alternatif Astar ditandai dengan green dan yellow. Alasan ini menjadi warna ungu adalah ini adalah pergabungan antara Jistrak dan juga Astarnya. Yang berarti algoritma Jistrak dan juga Astar ini memperkirakan jalur yang sama untuk rute terdekatnya. Sedangkan alternatif Jistrak dan juga alternatif Astar memperkirakan jalur yang sama, sehingga warnanya ini bercampur menjadi ungu dan juga hijau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus implementasi algoritma Jistrak dan juga algoritma Astar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.